sebelum kita mengkaji tulisan, ucapan seseorang, sudah seharusnya kita fahami betul tentang sosok orang tersebut, sehingga kita mengetahui latar belakang, ya, atau batu loncatan atau pondasi atau pola fikir atas penulisan yang dia tulis. Ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang biografi singkat daripada guru kami Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini sehingga kita kenal beliau. Alhamdulillah, beliau masih dalam keadaan hidup, sehat, afiat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, bisa selalu membimbing umat ke jalan yang Allah ridhai. Ya. Dan beliau saat ini tinggal di Madinatul Munawwarah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau guru kami. Ya, guru dari kakak-kakak kami, saudara-saudara kami. Ya. Khususnya kakak kami almarhum yang paling tua Sayyid Salim, belajar kepada beliau itu lebih kurang 2 atau 3 tahun hingga kakak kami wafat, ya, dan dikuburkan di Mekah. Belajar kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid selama 2 atau 3 tahun lebih kurang. Nah, sebagaimana saya pun belajar kepada beliau ketika beliau datang ke kota Tarim. Saat-saat kita lagi belajar di kota Tarim, duduk lebih kurang 1-2 bulan di Tarim, kita sempat belajar kepada beliau, membaca kitab, mendapatkan ijazah dari beliau. Sebagaimana juga pada saat kami pergi haji tahun 99 Masehi, berziarah kepada beliau juga, mengambil ijazah dari beliau, ikut makan di hidangan yang beliau sediakan, ya, mendapatkan ijazah secara langsung. Sebagaimana juga beliau datang ke Indonesia beberapa kali, 3 atau 4 kali, ya, atau lebih bahkan, datang ke tempat kami dari zaman Al-Walid masih hidup di Al-Fakhriyah, ya, beberapa kali berbarengan dengan keberadaan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dan beberapa kali juga pada saat khatam kitab Sahih Bukhari, beliau berdampingan dengan Habib Salim, kita membaca Sahih Bukhari di hadapan beliau, dan beliau memberikan ijazah dari guru-gurunya. Di antara guru-guru beliau adalah masyayikh dari Zabid, di antaranya Syekh Daud atau Sayyid Daud Al-Battah Al-Ahdal dan lain-lain sebagainya. Ya, terus juga ketika kami melakukan ibadah umrah pun, alhamdulillah selalu ke rumah beliau, berjumpa dengan beliau, ikut hadir di madrasah beliau, berqasidah di hadapan beliau, mendapatkan ijazah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur kepada beliau. Nah, beliau Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumaid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Agasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Mubtakar bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Al-Imam Ali ibn Abi Talib wa Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidil Mursalin Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini nasab beliau. Nah, kemudian beliau ini lahir pada tahun 1936 Hijriyah, Masehi. 1936 Masehi, dan kalau dengan Hijriyahnya itu 1357 Hijriyah. Lahir di Jakarta. Nah, lahir di Jakarta. Dan beliau itu dari keluarga orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Kedua orang tua beliau, Habib Ibrahim bin Sumaid, merupakan orang-orang yang terkemuka di masanya. Sini. Ikut hadir sama Mbak. Tuh.
yang terkemuka di masanya. Beliau ini tatkala masih kanak-kanak di Indonesia itu sering dibawa oleh ayahnya Al-Habib Ibrahim bin Semit untuk belajar kepada Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Bogor. Yang saat itu merupakan Al-Habib Alawi pemimpin kaum Alawiyin ya, di tanah Jawa. Sebagaimana beliau juga rutin menghadiri majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, mendapatkan ijazah dari keduanya. Ya, bahkan ayahnya itu Al-Habib Ibrahim merupakan orang-orang yang melazimi atau berkhidmah kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Nah, kemudian pada tahun 50 Masehi, abah beliau hijrah bersama keluarga besarnya itu ke Hadramaut. Habib Zain itu waktu usianya baru 14 tahun. Kemudian menetap di kota Tarim. Dan saat itu, saat di kota Tarim, Al-Habib Zain menimba ilmu di Robat Tarim. Dan juga beliau menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di kota Tarim. Tapi secara khusus belajar di Robat Tarim. Sehingga masa-masa beliau di kota Tarim itu, beliau belajar banyak membaca kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lainnya banyak kepada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayah daripada Habib Ali Masyhur, ayah daripada Habib Umar. Nah, sehingga beliau hafal kitab Az-Zubad Ibn Ruslan ya di hadapan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya. Dan hafal Kitabul Irsyad lil Imam Ibn al-Mughri sampai Babul Jinayat. Dan juga beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu Kitabul Faraid, kitab nikah, ya, sebagian dari kitab Minhaj dan banyak daripada kitab tasawuf. Belajar ilmu falak, ya. Hafal daripada Hidayatus Shadiq karya Imam Al-Hayy Abdullah bin Hasan bin Tahir. Nah, beliau juga belajar kepada Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Ya, ilmu nahu, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu al-arabiyah. Sebab Habib Umar bin Alwi Al-Kaf ini salah satu ulama besar di Tarim yang memang mendalami ilmu bahasa Arab. Sehingga Habib Zain belajar kepada Habib Umar bin Alwi Al-Kaf ini kitab Mutammimah Ajrumiyah. Beliau hafal Alfiyah dan belajar kepada Habib Umar bin Alwi Al-Kaf kitab Alfiyah dan syarah-syarahnya. Sebagaimana juga beliau belajar kepada Syekh Mahfud bin Salim Az-Zubaidi. Dan belajar dari Mufti Tarim di masa itu, Syekh Salim Sa'id Bukayyir Baghaithan. Belajar kitab Mulhatul I'rab lil Imam Al-Hariri di hadapan Al-Habib Salim bin Alwi Al-Khirid. Sebagaimana juga belajar ilmu usul kepada Syekh Fadl bin Muhammad Bafadl. Belajar kepada Habib Abdurrahman bin Hamid bin Muhammad bin Salim As-Sari. Nah, dan beliau merutinkan hadir di majelisnya Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Ya, baik di Rauhah maupun Madras Ribat maupun Majlis Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran atau Maulid Surur dan lain sebagainya. Sebagaimana beliau juga belajar daripada Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus. Beliau hadir selalu bolak-balik kepada Habib Ja'far, mengambil ijazah dari beliau yang sangat banyak. Sebagaimana juga beliau mengambil ilmu dari seorang muhaddits, Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Juga belajar dari Al-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Ya. Dan banyak lagi. Beliau mengambil ijazah dari banyak ulama, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, Al-Habib Ahmad bin Musa Al-Habsyi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, di antaranya Al-Habib Mufti Zanjubar Umar bin Ahmad bin Abi Bakar bin Samaid. Mengambil ijazah dan ilmu dari Habib Ahmad Masyhur bin Tahir Al-Haddad,
Sebagaimana beliau juga mendapatkan ijazah dari guru beliau, mengambil ilmu dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dari Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, dan banyak lagi. Ya. Beliau di kota Tarim itu belajar selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Dengan sungguh-sungguh mengambil dari ulama. Kemudian setelah itu, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid memerintahkan beliau untuk pergi ke kota Baydha, di mana di situ ada Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Nah, untuk apa? Untuk mengajar. Jadi udah matang. Diperintahkan oleh Habib Muhammad bin Salim untuk pergi ke Baydha untuk mengajar di Rubat Baydha. Maka beliau berangkat. Di perjalanan saat itu belum seperti sekarang. Ya. Perjalanan 1 hari sampai, kalau zaman dulu itu beberapa hari. Transitnya banyak. Ya, sehingga di perjalanan beliau itu mesti melewati Adan. Dan di Adan saat itu ulama banyak. Naam. Dan di antaranya yang di situ itu ada sahabat beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, saat itu Habib Salim bin Abdullah beliau khatib dan imam di satu kota atau satu tempat di Adan namanya Khor Maksar. Nah, salah satu bagian dari kota Adan. Dan Habib Salim di situ punya perpustakaan besar sehingga Habib Zain seringkali selama di Adan itu bolak-balik ke tempatnya Habib Salim. Ya, baca kitab di situ, mudzakarah, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu berangkat ke Baydha. Disambut oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar dan beliau mulai ngajar. Siang malam nggak berhenti mengajar di Baydha, di rubatnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Sampai yang istimewa di sini Al-Habib Muhammad Al-Haddar menikahkan Habib Zain itu dengan putrinya, dengan putri Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Sehingga jadi menantunya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Nah. Dan selama di Baydha, selain mengajar, Habib Zain juga banyak menimba ilmu dari Habib Muhammad Al-Haddar. Dan Habib Zain menganggap Habib Muhammad Al-Haddar ini merupakan salah satu guru terbesar beliau. Nah. Dan beliau ini Habib Zain merupakan tangan kanannya Habib Muhammad Haddar. Sehingga Habib Muhammad Al-Haddar ini sangat bertumpu kepada Habib Zain dalam banyak perkara. Khususnya di dalam mengurus Rubat Baydha. Rubat Al-Haddar di Baydha. Sebab Habib Muhammad Al-Haddar ini lebih banyak keluar dakwah. Ya. Sedangkan Rubat, majelis ilmu, fatwa dan lain sebagainya diserahkan kepada Habib Zain secara penuh. Kecuali kalau Habib Muhammad Haddar lagi ada. Tapi Rubat, Habib Zain yang mengajar di situ. Habib Muhammad Al-Haddar lebih banyak dakwah ke pelosok. Bahkan apabila datang pertanyaan-pertanyaan meminta fatwa dari Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Muhammad Al-Haddar banyak menyerahkan pertanyaan itu kepada Habib Zain untuk dijawab secara ilmiah. Dan Habib Zain ini tinggal di Baydha selama 20 tahun. Nah, perhatikan di sini. Ya. Murid-murid itu kepada guru-guru mereka itu berserah diri secara mutlak. Ya. Tadi dijelaskan, Habib Zain ketika diterima belajar sama Habib Muhammad. Ya. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bilang berangkat ke Baydha. Enggak banyak ngomong, berangkat. Berapa tahun ngajar di situ? Habib Muhammad enggak bilang, ya khalas. Dia enggak nanya. Sampai Habib Muhammad diculik dan wafat. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Tinggal di Baydha berapa tahun? Enggak tahu, enggak jelas. Apa kata gurunya dia nurut. 20 tahun, itu 20 tahun bukan waktu yang singkat. Yang lama. Sampai dapat isyarat dari gurunya untuk berangkat ke Madinah, menetap di Madinah. Tapi ketika nggak ada perintah, ya tetap. Wala dia nanya,
Dan ini kita dapatkan hal yang semacam ini dari beberapa murid-murid dengan kiainya seperti itu. Kita masuk ke mana namanya Papua beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa kiai-kiai yang ada di sana ya, mendirikan pondok pesantren di Papua. Kita tanya, udah berapa lama di sini? Saya udah lama Habib, udah puluhan tahun. Kok bisa? Iya, saya belajar sama Kiai Maimun Zubair. Guru saya bilang saya untuk berangkat ke Papua, bangun pesantren, dakwah di sana. Ya saya berangkat. Nah terus berapa lama rencananya? Nggak tahu, Beb. Guru saya nggak bilang berapa lama. Gitu. Nggak nanya, nggak berani nanya, Beb. Sampai guru saya yang bilang pulang-pulang. Kalau nggak disuruh pulang ya tetap di sini. Beginilah keadaan para murid dengan gurunya. Dan beginilah keadaan para guru dengan muridnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang besar ketika mereka berserah. Para sahabat juga demikian. Kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Habib hijrah ke Madinatul Munawwarah, Madinah Rasulullah SAW, dan diminta untuk mengasuh pondok pesantren Sayyid Abdurrahman bin Hasan al-Jufri, dikenal Rubatul Jufri. Ya. Nah, kalau dulu tuh banyak murid-murid yang berangkat ke Madinah belajar ke Habib Zain, nah di Rubat ini Rubatul Jufri. Ya. Beliau hijrah ke Madinah pada bulan Ramadan tahun 1406 Hijriyah. Berarti sekitar tahun 84 Masehi. Dan beliau bersama Habib Salim Syatiri ya mengasuh pondok pesantren Al-Jufri tersebut. Sekitar 12 tahun atau lebih ya bersama Habib Salim Syatiri mengasuh pondok pesantren sampai Habib Salim pindah lagi, balik lagi ke Tarim untuk membuka atau mengasuh pondok Rubat Tarim setelah dibuka. Sehingga Habib Zain sendiri lagi di Madinah mengasuh pondok pesantren. Nah, selama Habib Zain di Madinah, itu yang datang ke Madinah dari penuntut ilmu banyak, dari Indonesia, dari Afrika, dari berbagai tempat untuk belajar kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semain. Nah, cuman yang unik di sini, di usia yang bukan muda, ya, Habib Zain ketika di Madinah itu. Dan saat itu beliau udah jadi ulama besar. Ya. Udah jadi ulama besar. Seperti tadi kita jelaskan, Habib Muhammad Al-Haddar menyerahkan fatwa-fatwa untuk dijawab kepada Habib Zain. Itu kan udah enggak, artinya dianggap sebagai seorang mufti. Sampai Habib Muhammad Haddar sendiri bilang, kalau Habib Zain udah kasih jawaban, Anda enggak perlu periksa lagi, jawabannya udah pasti benar. Nah, ketika di Madinah, tahu apa yang beliau lakukan selain mengajar, berdakwah, ibadah? Tahu apa? Masih belajar. Kebetulan di Madinah ada seorang syekh, ulama besar dari Mauritania, dari Syinkit, yaitu Al-Allama An-Nahrir Sayyid Ahmadu bin Muhammad Hamid Al-Hasani Asy-Syinkiti. Beliau seorang ulama besar, ahli dalam bahasa, ya, dalam ilmu mantik juga. Sehingga Habib Zain di usia yang cukup tua saat itu Habib Zain, ya, ilmunya udah begitu luas, masih datang kepada Sayyid Ahmadu ini untuk belajar, ya, belajar ilmu Arabiyah, baca kitab Syarah Ghatrun Nada, ya, baca Syarah Alfiyah, ya, terus juga itu Ad-Dujunnah dalam ilmu Aqidah, baca Sulamul Munawwaraq, ya, baca kitab Isa Ghawji, ya, dalam ilmu mantik. Terus juga baca kitab Itmam ad-Dirayah dari Imam Suyuti.
Lamiyatul Af'al, Mughnil Labib, Jauharul Maknun fil Balaghah, dan banyak lagi. Lihat, di usia tua itu masih belajar. Dan beliau udah jadi ulama besar. Kemudian juga yang istimewa dari beliau ini adalah di dalam mengatur waktu kesehariannya. Nah, ini kan kita ceritakan semacam ini supaya kita jadikan sebagai pelajaran bakal kita. Bagaimana itu kesehariannya? Itu Habib, ya, kebiasaannya itu pertama 24 jam itu dari hidupnya sehari semalam tidak pernah, ya, putus dari zikir kepada Allah. Tasbih nggak pernah lepas dari tangannya. Zikir. Terus nggak banyak ngomong sama orang. Bicara kalau ditanya atau di dalam dakwah dan mengajar, bas, hanya itu. Atau ketika menghibur tamu, dan hiburannya juga bakal tamu, ilmu. Lain dari itu nggak bicara. Apa yang dilakukan lain dari itu? Zikir. Diajak ngomong, dia jawab seperlunya. Selesai jawab, zikir lagi. Dan orang kalau lihat wajah Habib Zain, lihat wajahnya tahu betul. Beliau nggak sama manusia, beliau sama Tuhannya. Dari wajahnya, dari perilakunya, seperti itu. Nggak sama manusia, sama Tuhannya. Dan itu saya saksikan beberapa kejadian yang membuktikan itu dengan mata kepala saya sendiri. Di antaranya, pernah ketika kita lagi umroh, saya sama Habib Jindan, kebetulan itu waktu Habib Zain lagi menetap di kota Jeddah. Kita datang kepada Habib Zain, itu waktu kita diundang makan sama beliau, datang awal Isya. Begitu datang, Habib Zain lagi duduk di atas sejadahnya, terus ada tamu dari keluarga As-Segaf. Duduk dia berdua nih, Habib Zain sama tamunya As-Segaf, lagi ada urusan bicara. Kita datang. Nih ini tamu udah sama Habib Zain itu udah lama, lagi bicara panjang lebar. Terus kita datang, begitu kita datang disambut sama Habib Zain. Kita duduk sama Habib Zain. Di depan Habib Zain. Ini tamu yang As-Segaf, ya, di samping saya. Terus saya sama Habib Jindan. Begitu kita datang, Habib Zain yang tadinya ngomong sama si tamu As-Segaf ini bicara sama kita berdua. Nyambut kita, ahlan usahlan, gimana kabar? 5 menit, 10 menit bicara gitu. Tahu berhenti. Ngelihat ke yang As-Segaf. Nanya, ente sejak kapan di sini? Dia nanya sama si As-Segaf, sejak kapan ada di sini? Padahal dari tadi Habib Zain sama dia. Sampai si As-Segaf ini bilang, Habib, saya dari tadi kan kita ngobrol. Oh iya, benar. Baru ingat lagi. Terus ngomong lagi sama kita. Dia diam, pegang tasbih lagi zikir. Hidupnya cuman sama Allah. Dan itu yang kita lihat dari beliau. Bahkan semua orang yang lihat beliau tahu itu. Ini wajah bukan nama manusia. Ini wajah orang yang sama Allah. Nah, itu kebiasaan beliau, ya, Qiyamul Lail nggak pernah tinggal. Qiyamul Lail. Dari berapa jam sebelum subuh udah bangun. Tahajud di rumahnya. Terus sebelum subuh berangkat dari rumahnya itu, rumah beliau di Quba, ke Masjid Nabawi. Untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Habis sholat subuh, sampai isyraq zikir. Ngaji, ibadah, ada zikir yang beliau baca. Lepas isyraq, sholat isyraq duha, berangkat ke Rubat, ngajar. Itu nggak tahu sampai kapan. Ngajar santri-santri. Habis gitu pulang ke rumah, makan sarapan, makan siang, istirahat. Nanti sore, ngajar tolabah lagi, rauhah. Sampai maghrib. Lepas maghrib, ngajar lagi. Sampai sebelum isya.
Sebelum Isya berhenti ngajar, langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Untuk sholat Isya di Masjid Nabawi, zikir, ibadah, terus. Dan saya kebetulan pernah berapa kali umrah, dapetin Habib Zain sholat Isya di Masjid Nabawi. Habis sholat Isya, beliau zikir, beliau sholat, ibadah panjang. Sampai itu masjid orang udah pada keluar sepi, beliau masih sholat, masih ibadah. Kita nungguin, sampai akhirnya beliau keluar. Nah, pulang ke rumah. Nah, begitu kebiasaannya. Terus lain lagi daras yang tengah malam. Tengah malam ada daras. Saya kalau datang umrah, pengen nengokin Habib Zain, boleh. Jam berapa? Jam 11 malam. Waduh. Ada apa? Dia jam 11 malam, itu orang pada datang kepada beliau, nggak banyak, sedikit. Daras. Sampai jam 12 setengah 1 malam. Itu daras, baca kitab Al-Haddad dan lain sebagainya. Tiap malam. Lain ziarah ke Uhud. Ya. Lain ziarah Jumat. Walhasil ini kesibukannya. Lain lagi majelis-majelis yang lain yang di luar yang beliau asuh. Nah ini keseharian beliau kayak begitu, istiqomah puluhan tahun. Selama di Madinah kayak begitu. Nah, sehingga banyak yang belajar dari beliau. Murid-muridnya banyak. Ya, diantaranya tokoh-tokoh besar yang belajar kepada beliau. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh belajar sama beliau. Mendapat ilmu dari beliau. Terus murid-muridnya juga yang tersebar di Indonesia. Salah satunya kakak saya almarhum Syekh Salim bin Aufar bin Jendan. Ya. Banyak lagi murid-murid beliau yang tersebar di berbagai penjuru. Nah, karya tulis beliau banyak. Ya, di antaranya ini kitab yang kita baca. Ya. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengar ini tentang sejarah atau biografi beliau bisa kita teladani. Ya, beginilah hidup. Beginilah sepatutnya hidup seseorang untuk Allah sebagai hamba Allah. Nah, kita nih sekarang nih kita belajar, di sini masih anak-anak semuanya, anak-anak muda. Begini kalau kita mau hidup. Teratur, rapi. Semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar dari Habib Jindan tuh kalau bicara tentang Habib Zain. Nanti tanya Habib Zain tentang urusan dunia nggak ngerti. Bahkan dari beberapa muridnya ngomong ke saya, di antaranya almarhum sahabat saya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Hamid. Lama dampingin Habib Zain. Ya. Jalan pulang ke rumahnya nggak tahu. Nanti tinggal sendirian nggak bisa pulang, nggak tahu jalan. Nomor telepon rumah juga nggak tahu. Tapi kalau ente tanya Figi, apal. Ente tanya Minhaj, apal. Ente tanya urusan niat, agama, ilmu, nggak ada duanya. Tapi ente tanya urusan dunia, nggak tahu. Nggak tahu. Tuh Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Hamid bilang sama saya, nomor telepon rumahnya nggak tahu. Jalan pulang ke rumahnya nggak tahu. Yang tapi ilmu ente tanya dia tahu. Begini yang kita dapetin dari guru-guru kita. Urusan dunia nggak tahu. Almarhum guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tahu apa? Pernah datang ke Tarim presiden Yaman. Presiden nih. Ya. Ya sebagai presiden datang ke kota ulama pasti menuju para ulama. Habib Masyhur sebagai mufti Tarim menyambut. Diajak ke Darul Mustafa, disambut di Darul Mustafa. Ya, diajak keliling. Kemudian santri-santri kumpul di musala. Presiden duduk ya untuk memberikan sambutan kan. Habib Masyhur diri. Ya, dalam sambutannya itu Habib Masyhur bilang sama murid-murid yang ada saat itu, alhamdulillah, kita kedatangan presiden Yaman. Namanya bingung, berhenti Habib Masyhur. Nggak tahu nama presidennya. Dia berkutik Soleh, Ali, Abdullah, apa-apa. Berkutik, salah nyebut nama presiden.
Sampai akhirnya dia udah nyerah nih, bekutak tuh nyebut nama presiden Habib Masyur. Dia nyerah, dia bilang, ente nama ente siapa sih? Dia nanya sama presiden, nama ente siapa? Ali Abdullah Saleh. Ah iya itu dia Ali Abdullah Saleh. Sampai nama presiden dia nggak tahu. Tapi kalau ente tanya tentang urusan fikih, dia tahu betul. Kenapa? Nggak punya urusan sama beginian. Urusan dia cuma Allah. Urusan dia bimbing umat ke jalan Allah. Urusan dunia nggak ada di hatinya. Di majelisnya nggak disebut dunia. Nah ini orang-orang yang semacam ini patut kita jadikan sebagai teladan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin man fitani. Ini kita baca nih kitab insyaallah tiap pagi, mudah-mudahan bawa keberkahan insyaallah bakal kita sekalian. Fatihah bil qabul tamam kulli sul usallallahu syadhan batinan ala hadiniya wa kunnatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع القدر انثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما واقل اتقياء علماء، نهض بالخير ونكفى كل شر. ربنا خشوع وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستار. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولفى في كتاب في للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى أصحاب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لذا أشرفنا، فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع اكتساب منا بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول، نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الشسب والحمد. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.